kanan, kanan. Kejepit nih, kejepit. Mau di sekolah ya? Iya, mau di sekolah dia. Buang tadinya. Ya pulang saya deh. Dah, stop nih ya. Belum. Tengah lah.
Dan simpan HP-nya. Tunggu, momen. Oke, gas. Di sini aja, di sini. Naik kopik. Wah. Tarik. Tenaga gua masih banyak. Udah ya. Pencarian korban yang masuk terperosok ke dalam sungai ini seperti apa pencariannya yang dilakukan tim Basarnas? Dari pencarian hari pertama, kedua, ketiga memang berbeda-beda. Dari penyisiran seperti biasa dari pertama, kedua, dan hingga ketiga menggunakan aqua air kita clearkan di LKP. Dan yang keempat, kita juga membawa alut dengan cara alut yang berbeda, yaitu kayak dan inflat. Jadi inilah yang membuahkan hasil karena bisa menerobos aliran sungai itu. Kalau secara biasa normalnya sungai itu belum bisa ditembus. Ini sungainya cukup unik, dia letter S semua, terkesan jauh tapi sebenarnya secara garis lurus itu cukup dekat. Kondisi sungai tadi dijelaskan bahwasanya sangat unik. Apakah itu salah satu yang membuat alot untuk pencariannya? Kendala yang buat sebenarnya itu minimnya informasi dari masyarakat yang mengetahui karakter sungai ini. Itu yang pertama. Kedua, setelah ditelusuri sungai itu sebenarnya ada penyempitan. Itu yang membuat kita harus mendatangkan alut kayak dan inflat, dan ternyata berhasil menemukan korban sekitar, kalau secara ini ya mapping itu mengikuti longsornya sekitar 1 km. Tapi untuk evakuasinya dari tepi jurang itu butuh 5,5 jam tadi saya hitung itu, karena di tepi jurang itu lebih dari 100 meter. Jam berapa tadi mayat ditemukan? Itu ditemukan sekitar pukul 14.05 tadi. Kondisi mayat Dalam keadaan meninggal dunia. apa ada mengalami luka-luka atau bagaimana? Itu posisi korban ditemukan telungkup, bisa dibilang mayatnya masih utuh. Tersangkut dalam batu atau Ya, tersangkut ada kayu. Jadi kalau prediksi tim kami itu memang tidak akan lepas. Dan setelah itu ada patahan cukup dalam. Jadi memang tidak memungkinkan ada akses atau exit, jalan keluar tidak ada. Hanya dari situ yang harus kita evakuasi seluruh alut korban maupun rescuernya. Untuk pencarian di hari terakhir ini yang langsung maksudnya di hari keempat ini, berapa personel yang diturunkan dan apa aja yang diturunkan alat untuk Kalau dari Posar dan Rumah tetap 7 orang. Namun di hari keempat kita ada tambahan dari potensi SAR, yaitu pendawa kaya ada 3 orang. Itulah yang mereka memiliki alut dan berkat mereka juga kita bisa sukses. Tapi itu semua tidak terlepas dari dukungan masyarakat, Polri atau TNI Koramil setempat. Jadi semua itu bersinergi, bukan semata-mata keberhasilan kita sendiri. Berarti tadi lokasi alur sungai itu berpotensi juga membahayakan keselamatan personil ya? Itu sudah pasti, karena setelah ditemukan korban itu ada patahan kurang lebih 40 meter. Jadi itu nggak bisa kemana-mana, harus dievakuasi dari titik itu juga secara vertikal. Itu jarak jenazah ditemukan dari jembatan berapa kilometer kira-kira? Dari jembatan saya sebutkan tadi 1 kilometer mengikuti bentuk sungai letter S ya. Tapi secara garis lurus saya lihat itu hanya 500 meter.